terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah diketemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia. Atas izin Bapak Menhan dan Bapak Panglima, saya memang menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah diketemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia, dan yang lainnya belum ditemukan. Masih diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone, dan menggunakan thermal, dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim ke melaksanakan perbatasan RI-PNJ. Nah, memang dilaksanakan di latihannya di sana, dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir 2 malam, hujan terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor, dan itu menimpa penduduk satu desa, dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian, terima kasih. Tidak ada pembahasan itu. Pak Menhan, tadi kan disinggung soal Pak Presiden menekankan efisiensi anggaran. Melihat berkaca dari geopolitik saat ini yang sedang memanas jumlah negara, apakah dari Indonesia sendiri itu akan menambah anggarannya untuk penambahan alutsista seperti itu, Pak Menhan? Kita sudah saja baru menerima kepastian anggaran 187 triliun, Pak Ketua Komisi tadi menyampaikan, dan ini akan kita pergunakan. Dan selama ini untuk kebutuhan tugas-tugas perdamaian, saya kira cukup dari alutsista yang kita miliki yang akan digunakan oleh TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Siapa yang bikin? Nah, saya mau tanya, yang bikin draft undang-undang itu siapa? Oh, kalau yang beredar, saya tidak mau jawab. Yang pasti datanya dari mana, saya jawab. Satu lagi. Silakan. Kemarin malam saya bersama Panglima, bersama Kabin, menghadap Pak Presiden untuk melaporkan situasi selama beliau meninggalkan tanah air. Beliau meminta laporan tentang situasi pada saat beliau meninggalkan tanah air. Saya laporkan bahwa situasi nasional yang terjadi pada saat beliau berangkat ke luar negeri itu aman, terjaga, dan terkendali. Tidak ada hal-hal yang ganjil yang terjadi yang mengganggu stabilitas nasional selama beliau meninggalkan tanah air. Kemudian juga saya melaporkan
mengenai tugas yang dibebankan kepada TNI untuk melaksanakan Satgas Kuala, memperdalam sedimentasi muara sampai hulu dari Sungai Tamiang, dan ini berjalan sejak tanggal 14 Januari, dan nanti pada bulan Februari ini lumpur yang berada di muara itu akan disedot ke tonggang, kemudian kita simpan, dan kita akan cek kadar dari lumpur itu sendiri, apakah ada hal-hal yang memerlukan perhatian khusus dari kadar lumpur itu. Kemudian saya juga melaporkan kepada Bapak Presiden tentang tugas-tugas dinamis yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat dengan Satgas Jembatannya. Nanti saya kira Kepala Staf Angkatan Darat bisa menambahkan, dan juga saya melaporkan bahwa operasi lawan insurgensi yang dilaksanakan di Papua ini meningkat keberhasilannya, dan nanti mungkin Panglima bisa memberikan tambahan. Sedangkan lain-lain yang beliau minta supaya terus dilakukan oleh TNI dan Kementerian Pertahanan adalah efisiensi, kemudian juga akuntabilitas di dalam mengelola anggaran yang diberikan oleh negara kepada TNI, dengan memperhatikan penegakan hukum bagi mereka-mereka yang melakukan penyimpangan dan penyelewengan terhadap penggunaan anggaran. Beliau sangat cermat kepada masing-masing kepala staf untuk memperhatikan personilnya agar tetap transparan dan akuntabel di dalam mengelola anggaran negara. Saya persilakan ke Asal. Mohon izin teman-teman jurnalis, cukup waktunya. Memang minta izin kalau Pak Menhan Panglima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam damai sejahtera bagi kita semua. Yang sangat kami hormati pimpinan Komisi 1 Pak Menhan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Safruddin, Panglima TNI, para kepala staf, dan teman-teman mitra kita. Berdasarkan catatan sudah 8 fraksi, full fraksi hadir semua, dan 29 anggota. Dengan ini rapat sudah memenuhi quorum. Ibu Bapak, saya mohon persetujuan
karena sifat rapatnya sangat penting dan strategis yang juga berkaitan erat dengan kebijakan negara yang memang tidak untuk konsumsi semua orang. Saya memohon persetujuan sebelum saya berdoa ini tertutup. Apakah bisa disetujui? Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini rapat kami nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Mohon yang di atas kecuali teman-teman yang dari TNI untuk. Terima kasih. Jadi